Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Aditya Pratama dari kelas A2 Prodi Teknik Industri dengan NIM 240103065. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas Al-Islam UAS dari materi pertama sampai materi terakhir. Angkat dulu. Di bab pertama ada perkenalan dan membahas Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan ketenangan batin, ketundukan kepada Allah, dan kedamaian dalam hidup. Memahami dasar-dasar Islam sangat penting, baik bagi umat muslim yang memperkuat imannya, maupun bagi mereka yang ingin mengenal Islam. Islam berasal dari kata Arab yang berarti penyerahan diri dan kedamaian. Di bab kedua ada hadis atau ayat tentang bekerja dalam Islam. Islam memandang bekerja sebagian penting baik dari kehidupan dan bahkan sebagai bentuk ibadah. Bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena melalui seseorang bisa mencapai kehidupan yang layak dan juga membantu orang lain. Selanjutnya ada bab 3, hadis menuntut ilmu menurut Islam. Menurut Islam adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki dan perempuan, untuk selalu menuntut ilmu dan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, seperti yang ada di hadis yang disebutkan dari riwayat Muslim. Yang pertama Al-Quran yang berarti, dan katakanlah bekerja kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Dan selanjutnya ada hadis yang contohnya dari Mikdam RA dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak seorang pun makan lebih daripada makan hasil usaha sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang di bab keempat ada pendapat tentang Islam di Indonesia. Islam di Indonesia adalah agama mayoritas yang hampir mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Dengan lebih 200 juta umat muslim, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun Islam di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh keberagaman budaya, tradisi, nilai-nilai lokal yang membantu memiliki karakteristik yang unik. Dan yang di bab kelima adalah tentang pendapat kita tentang ibadah. Ibadah dalam Islam adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kesadaran. Bagi umat muslim, bukan hanya tentang menjalani rutinitas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi mencakup segala hal yang dilakukan dengan niat yang baik untuk mendapat ridho Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat yang tulus, itu juga termasuk ibadah. Di bab yang keenam ada hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam Islam, manusia dilihat sebagai makhluk yang sangat istimewa, diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang sangat mulia, untuk menyembahnya dan menjalani hidup dengan baik bersama sesama serta alam sekitar. Kita diberi akal, hati, dan kehendak bebas yang membuat kita mampu memilih jalan hidup, dan itulah yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Yang ketujuh ada iman dan pengaruh dalam kehidupan, tauhid dan urgensinya dalam kehidupan konsep akidah dan Islam. Iman adalah keyakinan yang kuat dalam hati kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk yang telah ditetapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman juga memberikan makna dan tujuan. Dengan iman, seseorang menyadari bahwa hidup bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan memiliki arah yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang merupakan inti dari iman berarti meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang layak disembah. Tauhid ini sangat penting karena menjadi dasar dari ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia diarahkan untuk mengesahkan Allah, menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selainnya, dan mengutamakan keikhlasan dalam segala perbuatan. Di bab yang ke-8 adalah konsep Islam dengan manusia dan hidup. Dalam Islam, manusia memiliki peran penting sebagai khalifah di bumi. Tugas ini mengajarkan manusia untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam dengan bijaksana sesuai dengan aturan Allah. Setiap aktivitas, mulai dari ibadah, khususnya pekerjaan sehari-hari, bisa bernilai ibadah asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang benar.
Kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam memilih jalan hidupnya tetap diiringi tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam. Di bab yang ke-9 adalah materi tentang apa peran agama dalam kehidupan manusia. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai pedoman hidup, agama memberikan arahan tentang bagaimana menjalankan kehidupan dengan benar, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun alam. Melalui ajaran agama, manusia diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, yang menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan harmonis dan bermakna. Di bab yang ke-10 adalah materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Syirik di zaman modern. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam hal keyakinan, ucapan, perbuatan. Dalam Islam ini merupakan dosa terbesar yang tidak diampuni. Jika seseorang meninggal sebelum bertobat, bahayanya syirik sangat besar, termasuk di zaman modern, di mana bentuknya tidak terlihat sangat jelas seperti menyembah berhala. Syirik modern bisa muncul dalam bentuk ketergantungan berlebihan kepada sesuatu selain Allah, seperti percaya bahwa kesuksesan sepenuhnya bergantung pada teknologi, benda, atau manusia, tanpa melibatkan Allah. Ketika hal-hal ini dianggap lebih menentukan daripada kekuasaan Allah, maka potensi syirik pun muncul. Filter IG atau filter pada media sosial lainnya pada dasarnya adalah teknologi yang digunakan untuk mengedit atau mempercantik tampilan visual. Penggunanya tidak termasuk syirik selama seseorang tidak meyakini bahwa filter tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh yang di luar kehendak Allah. Namun jika pengguna filter tersebut sampai merasa bahwa keberhasilan penerimaan orang lain atau bukan harga dirinya sepenuhnya bergantung pada filter, maka ini bisa mengarahkan pada bentuk ketergantungan yang tidak sehat. Meskipun demikian, ini lebih pada masalah niat dan pola pikir, bukan syirik secara langsung. Nah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.